Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fahira Ramadhani dari program studi Agrotechnopreneur Universitas Pajajaran. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan kepada kalian mengenai bagaimana cara penggunaan sistem informasi dalam bentuk aplikasi terkait topik pertanian yang telah dibuat oleh peneliti atau pengusaha di dalam aplikasi Play Store pada sistem Android. Nah, sebelum dimulai, apa sih definisi singkat dari sistem informasi itu? Dan apa bedanya sistem informasi dengan sistem pakar? Disimak ya. Definisi sistem informasi adalah kumpulan atau susunan yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta tenaga pelaksananya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara bersama-sama saling mendukung untuk menghasilkan suatu informasi. Kesimpulan singkatnya, sistem informasi ialah sistem satu arah, di mana artinya sistem ini hanya menampilkan database berupa suatu informasi tertentu yang selanjutnya akan ditampilkan pada sistem tersebut. Sedangkan sistem pakar adalah sistem yang menampilkan database, namun terdapat logika matematika di dalamnya. Artinya, user atau pengguna mampu berinteraksi secara dua arah. Contohnya terdapat menu atau kolom dalam sistem pakar ini untuk mengajukan suatu pertanyaan terkait suatu informasi tertentu, dan secara otomatis sistem ini akan memberikan jawaban terkait informasi yang ditanyakan oleh user atau pengguna tadi. Jadi sekarang kalian sudah tahu kan mengenai definisi singkat sistem informasi itu dan apa bedanya dengan sistem pakar? Nah, selanjutnya bagaimana sih cara penggunaan sistem informasi terkait topik pertanian ini dalam bentuk aplikasi? Yuk kita simak. Langkah pertama, kita buka aplikasi Play Store di handphone kalian. Kemudian kita telusuri di kotak pencarian yang ada di paling atas mengenai apa yang ingin kita telusuri tentang topik pertanian. Di sini saya ingin mengetahui mengenai tanaman obat keluarga. Kita langsung ketik aja tanaman obat keluarga, lalu kita langsung search. Setelah muncul, itu ada berbagai macam aplikasi mengenai yang kita cari. Nah, di sini saya memilih yang paling atas atau aplikasi Toga Tanaman Obat Keluarga. Kita langsung install aja aplikasinya. Selagi menunggu diinstal, kita cari tahu mengenai aplikasi ini. Aplikasi ini itu dibuat oleh NBDev pada tanggal 31 Agustus 2018 dan telah diupdate pada tanggal 28 Agustus 2021 kemarin. Rating aplikasi ini 4,7 dari 77 reviewers. Dan kita dapat mengontak developer aplikasi Toga ini melalui email, websitenya, dan alamatnya. Nah, setelah aplikasi terinstall, kita langsung buka aja aplikasinya. Setelah terbuka, aplikasinya langsung disuguhkan kotak pencarian untuk mencari berbagai tanaman obat tertentu yang bisa langsung diketik dan berbagai kolom tanaman obat keluarga itu sendiri yang sangat banyak tersedia secara lengkap di aplikasi ini. Untuk detailnya terdapat 259 daftar nama tanaman obat keluarga yang disajikan dalam aplikasi Toga ini. Nah, fitur di dalam aplikasi Toga ini menurut saya masih sederhana dikarenakan hanya terdapat kolom pencarian untuk mencari berbagai jenis tanaman obat tertentu yang bisa langsung diketik. Kemudian yang kedua itu ada berbagai macam kolom jenis tanaman obat keluarga itu sendiri dari abjad A yaitu adas sampai abjad yang paling bawah yaitu W untuk tanaman obat wortel. Nah, artinya fitur aplikasi Toga ini ditampilkan secara sederhana, lengkap, dan mudah diaplikasikan untuk user ataupun pengguna. Saya akan perlihatkan dua contoh kolom tanaman obat keluarga di dalam aplikasi Toga ini. Yang pertama itu saya ingin tanaman obat brotowali, kita langsung klik aja. Nah, setelah diklik itu langsung muncul gambar brotowalinya, nama latin, famili tanamannya apa, nama lokalnya apa, dan deskripsi singkatnya, ada khasiatnya, ada manfaatnya. Kemudian yang terakhir itu ada komposisinya. Nah, menurut saya pemaparan dari tanaman obat brotowali ini disajikan secara lengkap dan di mana terdapat keunggulan di bagian manfaatnya, yaitu dijelaskan bagian apa yang dimanfaatkan, kemudian kegunaannya apa, dan cara pemakaiannya bagaimana. Contohnya ini dijelaskan, ini brotowali ini untuk rematik. Nah, dijelaskan nih bagaimana cara pemakaiannya, misalkan satu jari batang brotowali dicuci terlebih dahulu, lalu dipotong, kemudian direbus. Kemudian disaring, ditambah madu, lalu diminum. Nah, itu
contoh cara pemakaian dari Brotowali, dan masih banyak lagi cara pemakaian yang dijelaskan di aplikasi ini mengenai Brotowali. Jadi sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dan pastinya untuk user yang mendownload aplikasi ini. Jadi aplikasi ini sangat berguna. Yang kedua, kolom yang ingin saya tampilkan atau perlihatkan yaitu tanaman obat keluarga jenis meniran. Kita gunakan aja kolom pencariannya, lalu kita ketik meniran. Lalu langsung muncul nih judul, gambar, nama latin, famili, nama lokal, deskripsi, khasiat, manfaat, dan juga komposisi. Sama persis seperti yang dijelaskan pertama yaitu tanaman Brotowali. Namun mungkin yang membedakan di tanaman meniran ini di bagian manfaatnya disajikannya lebih banyak, yaitu ada 10 manfaat di tanaman meniran ini. Namun yang saya simpulkan pemaparannya mengenai subtema di setiap tanaman obat keluarga yang disajikan di aplikasi Toga ini sama, yaitu adanya judul, gambar, nama latin, famili tanaman, nama lokal, deskripsi, khasiat, manfaat, dan juga komposisi. Nah, yang menjadi keunggulannya tuh apa? Menurut saya menjadi keunggulan di aplikasi Toga ini adanya visual gambar dari tanaman obat keluarga masing-masing jenis, di mana user atau pengguna yang mendownload aplikasi ini mampu memvisualisasikan secara nyata jenis tanaman obat tertentu. Jadi mereka lebih jelas, lebih tahu mengenai tanaman obat yang mereka ingin cari. Ini menjadi keunggulan dari aplikasi ini di samping tersedianya 259 jenis tanaman obat keluarga yang disajikan dalam aplikasi Toga ini. Jika terdapat berbagai keunggulan dalam aplikasi Toga ini, maka ada pula kelemahannya. Yang pertama, kita coba dulu buka misalkan alang-alang. Nah, kelemahannya berada di mana? Menurut saya kelemahannya berada di keberadaan iklan di atas judul alang-alang itu sendiri atau judul nama tanaman obat keluarga itu sendiri. Nah, keberadaan iklan ini mungkin bagi sebagian user atau pengguna mengganggu. Namun bagi saya tidak terlalu mengganggu dikarenakan keberadaan iklan di atas judul tadi tidak mengganggu atau membatasi informasi yang disajikan aplikasi Toga ini dalam menjelaskan suatu tanaman obat keluarga itu sendiri. Nah, iklan di mana yang mengganggu menurut saya keberadaan iklan yang mengganggu itu jika kita mengakses suatu judul tanaman obat keluarga, biasanya itu muncul iklan sebelum kita mengakses tersebut. Jadi iklan itu terlalu berisik atau mungkin terlalu banyak. Jadi saran saya keberadaan iklannya kalau bisa dikurangi. Lalu kelemahan yang kedua yaitu kecepatan mengakses ketika kita ingin membuka judul nama tanaman obat keluarga tertentu. Terkadang sedikit lambat dan tidak mau terbuka. Jika ini terjadi, maka kita harus menutup aplikasinya terlebih dahulu, lalu membukanya kembali. Saran saya sebaiknya ditingkatkan lagi dalam hal mengakses aplikasinya dan kecepatannya serta keberadaan iklan yang berlebihan. Jika kelemahan tersebut diperbaiki atau diperbaharui, maka menurut saya aplikasi Toga ini menjadi lebih baik dalam hal kecepatan informasinya, kecepatan mengaksesnya, dan keberadaan informasi di dalamnya secara lengkap. Mungkin itu saja pemaparan saya mengenai cara penggunaan sistem informasi mengenai topik pertanian dengan menggunakan aplikasi Toga, yaitu tanaman obat keluarga. Sampai jumpa!